biarlah Tuhan bekerja mendatangkan segala kebaikan, mendatangkan berkat, perlindungan, dan juga kebangunan rohani bagi seluruh kawasan Bangkut ini. Jadi saya terus langsung pada firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur kepadamu karena kebaikan Tuhan. Bapa, saat ini Bapa kami merenungkan lagi firman Tuhan dengan hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Kami mau ya Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan memimpin kami di dalam merenungkan firman Tuhan, supaya Bapa kami tahu apa kehendak-Mu ya Tuhan, dan kami lebih mengerti firman Tuhan. Apabila kami mengerti firman Tuhan, kami dapat memuliakan nama Tuhan, kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka dalam Yakobus 4 ayat 7 sampai 8. Yakobus pasal yang keempat ayat 7 sampai 8. Saya mengambil satu tema melalui firman Tuhan ini, yaitu tunduklah kepada Allah. Ya, Yakobus 4 ayat 7 sampai 8 saya akan bacakan untuk kita. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Nah, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tahu bahwa iblis itu tidak senang melihat kita menyembah Tuhan. Ya, iblis tidak senang melihat kita datang kepada Tuhan. Iblis tidak suka akan program seperti ini, karena iblis berencana untuk merampas atau menjauhkan kita daripada Tuhan. Dia mau kita hidup terpisah daripada Tuhan. Jadi ayat ini mengatakan apa? Lawanlah iblis. Dan bagaimana kita mau melawan kuasa kegelapan sedangkan kita tidak ada kuasa? Bagaimana kita melawan kuasa kegelapan kita yang tidak ada apa-apanya? Tetapi dalam Paskah yang lalu, Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita, memberikan pengampunan dosa kepada kita. Dan selain daripada itu, iblis sudah pun lama dikalahkan. Jadi iblis tidak akan menyerang Allah, tetapi iblis akan menyerang kita supaya kita terpisah daripada Tuhan. Namun saudara, bagaimana kita mau melawan kuasa kegelapan adalah dengan cara tunduklah kepada Tuhan. Kita merendahkan hati kita kepada Tuhan. Kita berserah penuh kepada Tuhan. Supaya apabila kita menundukkan atau merendahkan hati kita kepada Tuhan, maka itulah yang Tuhan mau, dan begitulah cara kita melawan kuasa kegelapan. Selain daripada kita mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus, hidup kita harus rendah hati, harus tunduk kepada Allah, dan penuh penyerahan total kepada Allah. Kalau kita lihat ayat sebelumnya, itu ayat sebelum ayat ini, ya, persahabatan dengan dunia itu Tuhan tidak berkenan. Jadi di sini kita semua adalah para pendoa syafaat, dan setiap orang percaya itu adalah seorang yang berdoa. Kalau orang percaya itu tidak berdoa, itu tidak ada hubungan dengan siapa? Dengan Allah. Jadi seorang Kristen itu harus orang yang berdoa, sebab itu
adalah hubungan kita dengan Allah. Bukan hanya kita berbuat baik saja, tetapi harus giat di dalam berdoa. Nah, jadi saudara, tunduk kepada Allah itu menunjukkan ketaatan kepada Allah. Ya, kalau hidup kita itu tidak taat kepada Allah, senang kuasa gelap untuk menghancurkan kehidupan kita, supaya kita hidup terpisah daripada Allah. Tetapi apabila kita taat kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, merendahkan hati kita kepada Tuhan, kita betul-betul mau mendekat kepada Tuhan, maka kuasa-kuasa kegelapan tidak dapat mengganggu kita, karena Tuhan ada melindungi kita, Tuhan ada menyertai kita, Tuhan memberikan kita kekuatan, dan kita punya kuasa untuk mengusir kuasa-kuasa kegelapan daripada hidup kita. Hidup kita itu dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Jadi firman Tuhan ini mengatakan, mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, carilah Tuhan dan dekatkanlah diri kita kepada Tuhan lebih lagi. Dan dalam kepada doa kita ini, kita berdoa khusus bagi kawasan Bengkut. Selain daripada kebangunan rohani, kita juga berdoa supaya kita dilindungi daripada gangguan-gangguan kuasa kegelapan, ataupun daripada hal-hal perkara-perkara yang buruk. Jadi marilah kita berserah penuh kepada Tuhan, kita serahkan semuanya kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan akan bekerja dan Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang percaya kepada Dia. Amin. Nah, oleh itu sampai sini saja renungan singkat yang saya mau sampaikan untuk kita. Mari kita berdoa. Dan saya ajak kita untuk berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu ini, Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Tuhanku yang heran, ajaib.
raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, semarak kemuliaan-Nya atas kita. Haleluya, terpujilah Engkau Allah kami ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan di kawasan kami, di kawasan Bongkut ini ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, lawatlah kawasan Bongkut ya Tuhan. Biarlah ya Bapa kebangunan rohani terus terjadi di kawasan Bongkut. Terus terjadi ya Tuhan, hujan pertobatan, kebangunan rohani. Segala roh-roh jahat, roh-roh setan yang coba melemahkan, yang coba menghancurkan, yang coba memisahkan, dalam nama Yesus ya Tuhan, dalam nama Yesus, kuasanya dihancurkan, dipatahkan dalam nama Yesus. Haleluya, dalam nama Yesus. Ya Tuhan Yesus, biarlah kemenangan terus terjadi di kawasan Bongkut. Kemenangan terus terjadi di kawasan Bongkut. Oh haleluya, terpujilah Engkau Allah kami ya Tuhan, terpujilah Engkau Allah kami. Oh haleluya Tuhan, biarlah roh-Mu ya Bapa, kuasa-Mu terus mengalir, kasih-Mu terus mengalir di kawasan Bongkut ini, dan perubahan demi perubahan terjadi, yaitu orang semakin mencari Tuhan, orang semakin mendekat kepada Tuhan, banyak orang dimenangkan, dan juga ya Tuhan, kuasa kegelapan tidak berkuasa lagi di kawasan Bongkut ini, tetapi hanya Tuhan yang berkuasa, hanya Tuhan yang terus-menerus bertata di kawasan Bongkut ini. Haleluya, terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya Tuhan. Dan bagi kehidupan kami Bapa, biarlah kami menjadi anak-Mu yang taat kepadamu. Kuatkanlah kami ya Tuhan, dan kami semakin hari semakin mencintai Tuhan, dan semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas lawatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.